anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-183 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Rusli sebagai Rasemi, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bulan Palguna, tanggal 20, tepat tengah malam, terjadilah peristiwa berdarah di asrama pusat pendidikan calon tanda. Bukit Pangi menjadi saksi bisu peristiwa pembantaian itu. Rasemi, Rakuti, Rakai Pinggala dan prajurit-prajurit Majapahit bergerak mendatangi wisma para kesatria. Arya Singhahara, kesatria dari kota Wirabumi, menjadi korban yang pertama. Tubuhnya roboh berlumuran darah, dan darah itu berceceran di lantai emperan wisma. Menyusul korban berikutnya.
Raguwangsa, kesatria dari kota Lasem, roboh dan seketika binasa tanpa mengeluh. Ujung tombak Rakuti menembus jantungnya. Kemudian mereka bergerak ke wisma kediaman Rakai Humalang. Rakai Humalang segera dapat dibereskan tanpa kesulitan. Pangkal lehernya hampir putus kena sambaran pedang prajurit Majapahit. Dan kesatria dari kota Sangkariti itu pun tersungkur, tak berdaya dan binasa. Dan mereka terus bergerak mendatangi wisma para kesatria. Malam itu menjadi sangat menyeramkan. Satu persatu para kesatria dibangunkan dan dibunuh. Setelah Rakai Humalang, giliran berikutnya adalah Pangeran Kancing. Kemudian menyusul Rakai Wahana, Arya Rakat, Arya Kapasa, dan Mapanji Narayana. Mereka sudah membinasakan lebih dari 10 orang kesatria yang sedang belajar di pusat pendidikan calon tanda. Rasemi memberikan isyarat, dan mereka pun mulai bergerak ke wisma kediaman Kudamerta. Tapi mereka menjadi sangat kecewa dan gelisah, karena ternyata wisma kediaman Kudamerta kosong. Kurang ajar. Kudamerta tidak ada di wismanya. Bagaimana ini? Kita sudah menggeledah seluruh ruangan wisma ini. Mungkin Kudamerta sempat mendengar rencana ini, kemudian melarikan diri. Tenanglah kalian. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu. Kita harus dapat membereskan semuanya. Atau barangkali kita mencari sasaran yang lainnya dulu. Jangan terburu nafsu. Kita semua tahu bahwa Kudamerta adalah sahabat karib Cakradara. Mungkin sekarang Kudamerta berada di wisma Cakradara. Baru saja Rasemi selesai berkata-kata, 2 orang prajurit terkopoh-kopoh datang. Celaka Tuan Rasemi. Cakradara dan Kudamerta berusaha meloloskan diri. Di mana mereka sekarang? Mengapa kalian tidak meringkusnya? Kami sempat memergoki mereka di dekat kandang kuda. Mungkin mereka bermaksud melarikan diri dengan kuda. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ayo, Rakuti, Raka Pinggala, kita susul mereka. Dan kalian semuanya siap siaga. Jangan beri kesempatan mereka mengadakan perlawanan. Kita semua tahu, Cakradara dan Kudamerta mempunyai simpanan ilmu kanuragan. Kalau mereka berusaha melawan, biar aku yang akan membereskannya. Ayo, kita tangkap dan kita binasakan mereka. Jangan semuanya pergi ke kandang kuda. Yang lain menyebar. 20 orang menjaga pintu gerbang asrama. Prajurit, apa yang terjadi? Lihat Rasmi. Tubuhnya terluka. Mereka melarikan diri. Siapa yang kau maksudkan dengan mereka? Tuan Cakradara dan Kudamerta. Saya berusaha menahan mereka, tapi... Dia mati. Luka-lukanya terlalu parah. Dadanya ditembus senjata tajam. Sudahlah. Biarkan saja dia. Ayo kita kejar mereka. Ayo prajurit, ikut kami. Ayo. Suasana menjadi kacau balau. Ternyata prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang juga tidak dapat menahan Cakradara maupun Kudamerta.
Beberapa orang di antara mereka terluka dan 2 orang tewas. Brahmana Ratu Kuning tergopoh-gopoh menghampiri pintu gerbang asrama. Apa yang terjadi? Mengapa kalian ribut-ribut di sini? Apakah tugas kalian sudah selesai seluruhnya? Ampun, Bapak Brahmana. Ada sedikit kesulitan. Cakradara dan Kuda Merta berhasil meloloskan diri. Dia telah membunuh 2 orang prajurit dan melukai yang lain. Sebaiknya kita segera mengejar mereka. Mereka harus ditangkap dan dibinasakan. Jangan sampai mereka meloloskan diri dan bersembunyi. Itu adalah tugas kalian. Nah, sekarang begini saja. Bawalah 100 orang prajurit dan kejar Kuda Merta serta Cakradara. Jangan sampai kalian tidak dapat menemukan mereka. Sementara urusan asrama biar aku yang membereskannya. Baik, Bapak Brahmana. Ayo prajurit-prajurit, naik ke atas punggung kuda masing-masing. 100 orang ikut kami. Cakradara dan Kuda Merta berhasil meloloskan diri. Kalau sampai mereka tidak dapat ditangkap, Gusti Ramapati pasti akan marah sekali. Hai prajurit-prajurit! Kalian semua ikut aku. Kita bereskan semua ksatria yang masih tinggal. Ayo. Sementara itu, Cakradara dan Kuda Merta melarikan kudanya meninggalkan Bukit Pangi. Mereka berkuda menyusuri jalan raya kota Raja Majapahit. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di gapura perbatasan kota. Para penjaga pintu gerbang segera menahan mereka. Berhenti! Mau kemana kalian berdua? Minggir prajurit, jangan menghalang-halangi kami. Berhenti kataku. Kurang ajar. Siapa mereka itu? Seharusnya kita menyuruh mereka turun dari kuda. Gelagat mereka sangat mencurigakan. Bagaimana kita menyuruh turun? Mereka langsung menggebrak lari kudanya dan kabur. Setan alas. Benar. Mungkin mereka kaum perusuh kota. 2 orang penjaga pintu gerbang perbatasan kota masih bersungut-sungut ketika mendadak rombongan prajurit-prajurit Majapahit datang. Apa kalian tidak melihat ada 2 orang berkuda melewati pintu gerbang ini? Iya Tuan. Baru saja mereka lewat. Kami sudah berusaha menahan mereka Tuan. Iya Tuan. Tapi mereka nekat kabur. Penjaga bodoh. Tidak ada gunanya kalian berjaga-jaga di pintu gerbang. Ayo Rasmi, mumpung mereka belum jauh. Iya. Coba kita berhenti sebentar. Mengapa kita harus berhenti, Rasmi? Nanti mereka akan berlari semakin jauh, dan kita semakin tertinggal di belakang. Kita harus dapat menangkap mereka, bukan? Benar, Rakai Pinggala. Tapi kita tidak mungkin dapat menangkap mereka tanpa menggunakan akal. Kita tinggal mengejar mereka. Apa susahnya? Mereka juga berlari menggunakan kuda. Sementara kita pun mengejar menggunakan kuda. Kalau kita dapat berlari dengan cepat, mereka bisa lebih cepat lagi. Susah mengejar mereka, Raka Pinggala. Kita harus menggunakan akal. Maksudku begini. Kita pecah rombongan menjadi 2 bagian. 50 orang prajurit menyusuri jalanan ini, sementara yang lain mengambil jalan pintas. Kalau tidak salah, jalanan ini menuju hutan tarik. Dan jalanan pintas itu juga menuju hutan tarik, setelah melingkari pinggang bukit di depan itu. Maksudmu kita kurung mereka? Kita cegat di tepi hutan tarik? Benar, Rakuti. Kita cegat mereka di depan, sementara mereka yang di belakang terus mengejar. Kukira usulmu cukup bagus.
Kita jalankan saja. Biarlah aku dan Rakuti mengambil jalan pintas. Sementara Rakai Pinggala mengambil jalanan ini. Kita akan bertemu di tepi hutan tarik. Bagaimana Rakai Pinggala? Ya, baiklah. Aku setuju. Kita bertemu di tepi hutan tarik. Ayo prajurit-prajurit. 50 orang ikut aku. Ya! Mudah-mudahan jalan pintas itu lebih dekat dan kita lebih cepat sampai di tepi hutan tarik. Ayo Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita akan segera memasuki daerah hutan tarik Adikuda Merta. Kemana tujuan kita, Kakang Cakradara? Melarikan diri. Mau kemana lagi? Daripada kita dibantai prajurit-prajurit Majapahit. Kita akan menjadi 2 orang buronan, Kakang. Sekarang ini kita sudah menjadi buronan. Iya. Kalau kita terus menyusuri jalanan ini, kita akan sampai di mana, Kakang? Kalau kita terus berkuda menyusuri jalan ini, tanpa berhenti siang maupun malam, dalam 3 hari, kita akan sampai di pesisir pantai Jawa Timur. Mungkin lebih aman kalau kita bersembunyi di daerah pesisir. Aku mendengar derap orang-orang berkuda. Iya. Mereka masih mengejar kita. Mereka akan terus mengejar kita sampai kita tertangkap dan binasa. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kita akan terus berkuda malam ini tanpa berhenti. Jangan-jangan mereka sudah melewati jalan ini, Rasmi. Kalau mereka sudah melewati jalan ini, berarti mereka lebih cepat dari kita, Rakuti. Tapi mudah-mudahan saja tidak. Aku yakin jalan pintas yang baru saja kita tempuh jauh lebih dekat. Kurang ajar Cakradara dan Kuda Merta. Mereka membuat susah kita. Mereka masih ingin hidup, Rakuti. Mereka bermaksud menyelamatkan nyawa mereka. Kalau sampai kita dapat menemukan mereka, aku tidak akan memberi ampun lagi. Hei, Rasmi. Jangan-jangan mereka sudah lewat. Aku tidak begitu yakin. Shh, dengar. Iya, derap kaki kuda. Tapi barangkali mereka Rakai Pinggala dan prajurit-prajuritnya. Kukira tidak, Rakuti. Sepertinya hanya 2 atau 3 ekor kuda. Oi, prajurit-prajurit. Kalian siap tutup jalanan ini. Jangan sampai ada orang dapat melewati jalanan ini. Ayo menyebar, tutup jalanan ini, ayo. Prajurit-prajurit Majapahit segera menutup jalanan. Sementara Rasmi dan Rakuti duduk di atas punggung kudanya masing-masing, bersiap siaga. Beberapa kali Rakuti meraba gagang tombak Patmayoni. Dan benar, tak lama kemudian muncul 2 orang penunggang kuda. Rupanya aku tidak salah lagi. Bukankah kalian Cakradara dan Kuda Merta? Apa yang kalian lakukan di tempat ini, Rasmi? Rakuti. Kau ksatria pengecut, Cakradara. Mengapa kau melarikan diri? Kami masih ingin hidup, Rakuti. Kami tidak ingin dibinasakan seperti ternak potong. Kami masih ingin hidup. Dan kami akan berusaha menyelamatkan diri dengan seluruh kemampuan kami. Kalian berdua tidak akan bisa berbuat banyak. Malam ini juga, kalian harus menyusul teman-teman kalian, para ksatria. Rakuti, sekarang kami tahu
Ternyata kalian berdua berkomplot dengan Brahmana Ratu Kuning untuk menyingkirkan kami. Tidak, Kudamerta. Kami tidak berkomplot. Kami berdua hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah gila. Apa kesalahan kami? Mengapa kesatria-kesatria itu dibantai? Sama sekali tidak kuduga. Asrama pusat pendidikan yang seharusnya dipergunakan untuk menimba ilmu, sekarang telah menjadi penjagalan, tempat pembantaian. Kami hanya membunuh golongan kesatria yang tidak tahu diri. Mereka berani menaruh hati pada 2 orang putri kerajaan Majapahit. Apa salahnya? Itu hak kami. Kami dari golongan kesatria. Tak ada salahnya kalau kami mencintai putri Majapahit. Memang tidak ada salahnya, Cakradara. Tapi ada akibatnya. Tentu saja ada pihak yang tidak senang melihat 2 orang putri Majapahit diganggu orang. Itulah raja kalian, Prabu Jayanegara. Raja busuk, raja licik, raja berjiwa kerdil. Dia takut mempunyai saingan, sehingga kami semua harus dibinasakan. Bagaimana negeri Majapahit akan jaya dan sentosa jika rajanya berhati busuk, licik dan curang? Tutup mulutmu, Cakradara. Tak ada perlunya kau mengumpat Gusti Prabu Jayanegara. Sebentar lagi kau pasti akan binasa. Kau tidak mungkin melarikan diri. Kau sudah kami kepung dari depan dan belakang. Rakuti, kami sudah sempat bertarung dengan prajurit-prajurit Majapahit. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kita lihat saja nanti. Nah, dengarlah. Cakradara dan Kudamerta sekarang benar-benar terjepit. Rakai Pinggala dan prajurit-prajuritnya datang dari arah belakang, kemudian serentak mengepung. Sementara Rasmi dan Rakuti mengurung dari arah depan. Kudamerta dan Cakradara untuk sesaat lamanya menjadi gugup karena dikerumuni kurang lebih 100 orang prajurit Majapahit. Hei, Rasmi. Untung mereka masih dapat kita temukan. Ya, rupanya perhitungan kita cukup tepat, Pinggala. Mengapa kita tidak segera membereskan mereka dan kembali ke Bukit Pangi? Tak ada perlunya kita membuang-buang waktu. Kita memang sudah cukup lama menunggu di tepi jalan ini. Ya, baiklah. Sekarang bagaimana, Cakradara, Kudamerta? Bagaimana apanya? Kalian berdua tidak mempunyai pilihan lagi. Kalau kalian berdua mau menyerah, itu akan membuat pekerjaan kami lebih mudah. Rasmi, Rakuti, dan kau Rakai Pinggala. Aku kesatria Kahuripan. Aku tidak akan sudi menyerah. Kesatria Wengker juga pantang menyerah. Sekalipun kami hanya berdua, kami akan memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Lihat nanti, Kudamerta. Kepalamu akan kupenggal. Jangan sombong kau, Rakuti. Kau hanyalah orang sudra. Apa perlunya kau menyombongkan diri? Berdebah! Ayo Rasmi, Pinggala, kita bunuh mereka. Ayo prajurit-prajurit, cabut senjata kalian, ringkus, binasakan mereka. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara dan Kudamerta segera melompat turun dari kudanya. Begitu Rakuti menyergap dengan tombak Patmayoni. Rakai Pinggala tidak tinggal diam. Demikian pula prajurit-prajurit Majapahit.
Mereka terus menyerang Cakradara dan Kuda Merta secara bergantian. Cakradara berhasil melukai beberapa orang prajurit, sementara Kuda Merta malah sudah membunuh 2 orang. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Tapi lama-kelamaan pertahanan Kuda Merta dan Cakradara menjadi lemah. Rakuti terus mendesak. Ujung tombak Patmayoni berkilat-kilat menyerbu kiri kanan. Hampir saja leher Cakradara terpenggal. Mendadak, sebuah bayangan berkelebat ringan terjun ke medan pertarungan. Cakradara dan Kuda Merta kembali bersemangat, walaupun hati mereka bertanya-tanya, siapa gerangan manusia bertopeng kayu yang telah membantunya. Rakuti segera mendesak manusia bertopeng. Tombak Patmayoni berhadapan dengan sebilah keris, sementara Cakradara bertarung melawan Rakai Pinggala, sedangkan Kuda Merta berhadapan dengan Rasemi yang dibantu prajurit-prajurit Majapahit. Rakuti penasaran, manusia bertopeng itu ternyata cukup tangguh. Dia dapat berlompatan di udara sambil membabat prajurit-prajuritnya. Suatu saat, Cakradara dan Kuda Merta mendapat kesempatan untuk meloloskan diri. Cakradara dapat melukai Rakai Pinggala dengan ujung kerisnya. Rakai Pinggala terkapar di pinggir jalan. Cakradara segera menarik tangan Kuda Merta, dan mereka berdua melompat ke atas punggung kudanya masing-masing. Awas, mereka lari! Tahan mereka! Aduh. Pinggala, kau terluka. Lihatlah Rasmi. Rakai Pinggala terluka. Iya, aku melihat dia bertarung melawan Cakradara. Cakradara berhasil melukainya dengan keris. Panas sekali. Panas sekali rasanya pinggangku. Nampaknya lukanya cukup parah. Ayo prajurit, angkat Rakai Pinggala. Baringkan di tepi jalan. 2 orang prajurit segera mengangkat tubuh Rakai Pinggala dan membaringkannya di tepi jalan di atas rumput. Rakai Pinggala masih terus mengerang kesakitan. Darah mengalir di bagian pinggangnya yang sobek terkena sayatan keris. Bedebah. Kita tidak boleh gagal, Rasmi. Siapa manusia bertopeng kayu itu? Tiba-tiba saja dia muncul dari gelapnya pohon-pohon. Apa hubungannya dengan Cakradara dan Kuda Merta? Akan ku cari orang itu. Kurang ajar. Semua menjadi kacau balau. Seharusnya kita sudah dapat membinasakan mereka. Berdebah. Dia melarikan diri ke tengah hutan. Ya, akan ku cari dia. Ya. Akan ku cari ke tengah hutan. Kalau aku sampai dapat menemukannya, akan ku seret kemari mayatnya. Hei, prajurit! Jangan berdiam diri di sini. Ayo cepat kejar mereka. Kejar sampai dapat. Ayo. Rasmi, kau tunggu Rakai Pinggala di sini. Aku akan mencari orang bertopeng itu ke tengah hutan sana. Ada apa, Kakang Cakradara? Mengapa berhenti, Kakang? Punggungku. Aduh. Oh, Kakang. Kakang Cakradara. Kau terluka, Kakang? Iya. Aduh, punggungku. Aduh. Punggungmu terkena anak panah. Tapi kita tidak bisa berhenti, Kakang. Iya. Mereka masih mengejar kita. Adik Kuda Merta. Teruskan perjalanan sendirian. Tinggalkan aku di sini. Tidak, Kakang, tidak. Kita melarikan diri bersama-sama. Dan kita akan tetap bersama-sama, Kakang. Ayolah, tahan, Kakang. Ayo, ku bantu naik ke punggung kudamu. Kita harus terus melarikan diri. Jangan sampai tertangkap, Kakang. Darahku. Darahku banyak keluar. Aduh. Tahan, Kakang. Tahan. Aku akan membantu naik ke atas punggung kuda. Ayolah. Ayo, Kakang. Jangan putus asa, Kakang.
Kita harus dapat menemukan tempat persembunyian yang aman, Kakang. Kemana kita akan lari, Adik Kuda Merta? Sedangkan aku terluka begini. Jangan putus asa. Kuatkan hatimu. Besarkan tekadmu. Kita harus selamat, Kakang. Kau masih bisa mengendarai kuda, bukan? Iya. Aku akan mencobanya. Tapi jangan terlalu kencang, Adik Kuda Merta. Punggungku sakit sekali. Baiklah. Yang penting, kita jangan berhenti di tengah jalan. Ayo, Kakang. Dengan susah payah, Cakradara berusaha mengendarai kudanya. Darah semakin banyak mengalir keluar dari lukanya. Mereka terus berkuda menyusuri tepi hutan tarik. Sementara itu, prajurit-prajurit Majapahit masih terus mengadakan pengejaran. Mereka berkuda bagaikan para perampok jalanan. Siapa manusia bertopeng itu? Tiba-tiba saja dia muncul. Pasti ada hubungannya dengan Cakradara dan Kuda Merta. Kurang ngajar. Akan kuhabisi nyawanya. Akan kucincang tubuhnya. Hei, manusia bertopeng! Keluar kau! Jangan bersembunyi di tempat yang gelap. Ini aku. Hadapilah Rakuti. Rakuti terus mencari manusia bertopeng ke sana kemari, menyibak rumpun belukar, melintasi pohon-pohon liar, sambil terus menggenggam tombak Patmayoni. Hatinya benar-benar panas. Dia penasaran karena ada seorang pendekar yang nampaknya mampu menandinginya. Mendadak, Rakuti menghentikan langkah-langkahnya. Tiba-tiba saja, di depannya sudah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Rakuti mendengus. Nah, di sini kau rupanya. Bagus. Kalau begitu aku tidak perlu bersusah payah menjelajahi hutan ini. Aku mendengar nada bicaramu seperti orang penasaran. Aku memang penasaran. Kau tiba-tiba saja muncul dan mengacaukan rencana kami. Siapa kau ini, ya? Aku juga manusia biasa seperti kau. Setan. Balikkan punggungmu. Aku mau melihat wajahmu. Kau tidak akan bisa melihat wajahku. Laki-laki itu membalikkan punggungnya. Dan Rakuti melihat wajah laki-laki itu mengenakan topeng kayu yang kasar buatannya. Topeng itu sangat menyeramkan, seperti barongan. Manusia bertopeng kayu. Rupanya kau senang menyembunyikan wajahmu di balik topeng. Mengapa kau tidak membuka saja topeng itu, supaya aku dapat mengenalimu? Sekali waktu dibutuhkan juga sebuah topeng penyamaran. Sebenarnya aku tidak senang menggunakan topeng. Aku lebih senang berterus terang. Tapi untuk menghadapi orang-orang seperti kalian, aku terpaksa mengenakannya. Persetan dengan topeng kayumu. Kau akan segera kubinasakan. Karena kau telah berani ikut campur urusan kami. Kalau kau masih penasaran dan ingin bertarung, silahkan. Mayatmu akan segera terkapar di tengah hutan ini. Bagus. Gerakanmu lincah sekali. Kau berhasil meloloskan diri dari serangan tombak Patmayoni. Tapi jangan dulu berbangga hati. Aku akan segera merobek-robek dadamu. Kau terlalu banyak bicara, anak muda. Aku bukan hanya akan bicara. Lihatlah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Manusia bertopeng itu berlompatan di udara ketika Rakuti menyerangnya. Beberapa kali tombak Patmayoni hampir saja menembus tubuhnya. Tapi manusia bertopeng itu selalu dapat menepiskannya atau menghindarinya. Rakuti menjadi kesal. Mendadak dia melompat mundur beberapa tindak dan buru-buru menyarungkan tombak Patmayoni. Aku tidak sabar bertarung terlalu lama. Kalau kau mempunyai senjata andalan, kau boleh menggunakannya. Silakan anak muda. Lihat, sebentar lagi aku akan membakar tubuhmu. Aku akan menyiram hangus dadamu dengan bara api. Rakuti memejamkan matanya sesaat, kemudian menggosok-gosokkan kakinya ke tanah. Lalu disusul telapak tangannya digosok-gosokkan, dan keluarlah asap tipis keputih-putihan. Asap itu segera terbang bersama angin, lenyap di kegelapan pohon-pohon hutan. Siro ratuning geni, siro angwasaning lakuning geni, jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, segoro niro segoro geni. Hai, manusia topeng, lebih baik kau sebut namamu sebelum ajalmu tiba malam ini. Kau terlalu sombong, anak muda. Suatu saat kau akan hancur karena kesombonganmu itu. Kau yang akan hancur. Hancur lebur di tanganku. Rakuti menyergap dengan garang. Manusia bertopeng kayu berkelit ringan ke kiri ataupun ke kanan. Rakuti terus memburu dengan aji segara geninya. Pertarungan berlangsung dengan sengit sekali. Tapi nampaknya kali ini Rakuti mendapat lawan tanding yang memadai. Suatu saat Rakuti memperoleh kesempatan yang baik. Manusia bertopeng baru saja membalikkan tubuhnya. Pada saat itulah Rakuti menerjang. Terjadi benturan keras. Tubuh Rakuti terpental ke belakang. Demikian pula tubuh manusia bertopeng. Dua-duanya terjengkang. Rakuti segera terbangun kembali dan melangkah sempoyongan. Mulutnya mengeluarkan darah segar. Rakuti tersungkur ke semak belukar. Tak berkutik lagi, tak berdaya lagi. Dan aneh sekali, mendadak manusia bertopeng bangkit perlahan-lahan, kemudian berdiri dengan tegak dan melangkah mendekati tubuh Rakuti yang masih terlentang. Luar biasa pukulan anak muda ini. Napasku agak sesak. Untung aku masih kuat menghadapinya. Orang ini berbahaya sekali. Manusia sombong dan licik. Manusia berbahaya. Manusia bertopeng itu membalikkan tubuhnya, kemudian melompat ke tengah pohon-pohonan yang gelap. Sebentar kemudian, tempat itu menjadi sepi sekali. Sementara Rakuti masih tergeletak di semak belukar, tak bergerak-gerak lagi. Bagaimana, Kakang? Darahmu terus mengalir. Panas sekali rasanya punggungku. Kita tidak bisa istirahat terlalu lama. Kita bisa tertangkap di sini, Kakang Cakradara. Tinggalkan aku sendirian, Adi Kuda Merta. Aduh, rasa-rasanya aku tidak kuat lagi berkuda. Pergilah sendirian. Tinggalkan aku. Tidak, Kakang. Kita harus selalu bersama-sama. Kita akan menghadapi prajurit-prajurit Majapahit bersama-sama, Kakang. Gunakan akal sehatmu, Adi Kuda Merta.
Kalau kau terus menunggui aku di sini, kita semua akan tertangkap. Aduh, lebih baik kau segera pergi. Biarkan aku yang tertangkap, sementara kau bisa bebas. Kau bisa selamat. Oh, Kakang Cakradara, ada orang menuju kemari. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kudamerta tersentak. Tiba-tiba dia melihat bayangan manusia berjalan mengendap menghampiri mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah yang datang? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.